Diabetes mellitus. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu diabetes mellitus, klasifikasi diabetes mellitus, gejala khas diabetes mellitus, faktor resiko terjadinya diabetes mellitus, sampai pencegah komplikasi diabetes mellitus. Oke, yang pertama, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah suatu keadaan terjadinya gangguan fungsi metabolisme tubuh dengan meningkatnya kadar gula dalam darah. Setelah kita mengetahui apa itu diabetes, kita akan mengetahui kriteria seseorang yang dikatakan diabetes mellitus, yaitu ketika dilakukan pemeriksaan HbA1c dengan mendapat nilai lebih dari 6,5%, kemudian dilakukan pemeriksaan glukosa dalam darah puasa lebih dari 126 mg/dl. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan plasma 2 jam setelah TTGO lebih dari 200 mg/dl. Oke, selanjutnya ada klasifikasi diabetes mellitus. Terdapat 2 klasifikasi diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, di mana diabetes tipe 1 ini disebabkan tidak ada produksi insulin sama sekali, sehingga penderita diabetes ini membutuhkan asupan insulin dari luar tubuhnya. Seperti pada video di samping, seseorang yang menderita diabetes tipe 1 dengan menggunakan pompa insulin untuk kebutuhan asupan insulin dari luar tubuhnya. Kemudian diabetes mellitus tipe 2 disebabkan tidak cukup dan tidak efektifnya kerja insulin. Terdapat 3 gejala khas diabetes mellitus. Yang pertama, poliuri. Poliuri ini menyebabkan seseorang sering buang air kecil. Kemudian yang kedua, polipagi. Polipagi menyebabkan seseorang cepat merasa lapar. Yang ketiga, berat badan menurun secara drastis apabila dilihat secara fisik. Terdapat 2 faktor risiko diabetes mellitus. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor resiko yang dapat diubah. Faktor resiko DM yang tidak dapat diubah, yang pertama umur. Umur lebih dari 40 tahun beresiko terkena diabetes mellitus. Yang kedua, jenis kelamin. Perempuan lebih beresiko terkena diabetes mellitus karena terjadinya penurunan hormon estrogen, terutama saat masa menopause. Hormon estrogen dan progesteron memiliki kemampuan untuk meningkatkan respon insulin di dalam darah. Pada saat masa menopause terjadi, maka respon insulin menurun akibat hormon estrogen dan progesteron yang rendah. Yang ketiga, riwayat lahir, berat badan lahir rendah, kurang dari 2,5 kg. Yang keempat, riwayat keluarga diabetes mellitus. Yang kelima, riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg. Faktor resiko yang dapat diubah. Pertama, obesitas atau kegemukan. Kedua, kurangnya aktivitas fisik. Ketiga, hipertensi. Keempat, diet tidak seimbang. Kelima, merokok. Selanjutnya, ayo kita cegah komplikasinya dengan pertama, mengatur pola makan dengan prinsip 3J. Pertama, jumlah makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan berat badan
memadai. Jumlah makanan yang dikonsumsi juga disesuaikan dengan hasil konseling gizi. Yang kedua, jenis. Jenis makanan utama yang dikonsumsi dapat disesuaikan dengan konsep piring makan model T. Yang ketiga, jadwal. Jadwal makanan terdiri dari 3 kali makan utama dan 2-3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Piring model T. Adapun panduan piring makannya, setengah dari piring makan terdiri dari sayuran dan buah, 1/4 dari piring makan dipenuhi dengan biji-bijian utuh dari beras, gandum, atau pasta. 1/4 dari piring juga diisi dengan protein. Selanjutnya yang kedua, memantau kadar gula darah secara berkala. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik seperti bersepeda, berlari, berolahraga. Yang keempat, yaitu minum obat diabetes secara teratur dan rutin. Terima kasih.